Malam itu sedingin air, angin sepoi-sepoi bertiup, dan bersamanya tubuh Linley menempuh jarak ribuan kilometer. Meskipun markas cabang konglomerat Dawson di lembah itu berjarak ribuan kilometer dari Kastil Dragonblood, bagi Linley yang sekarang, jarak seperti itu bukanlah apa-apa sama sekali. Angin berhenti berembus dan tubuh Linley kembali memadat serta terlihat jelas. Menatap ke bawah ke arah rangkaian pegunungan, terutama jurang yang mencolok itu, ia melihat bahwa di tengah jurang tersebut terdapat cabang penting milik konglomerat Dawson. Hanya dengan mengandalkan indera anginnya, Linley mampu mengetahui bahwa ada banyak sekali orang di dalam jurang tersebut. Apakah ini para budak yang telah dikirim ke sini? Linley tertawa dingin. Sekarang ia sudah tahu bahwa alasan mengapa konglomerat Dawson membeli begitu banyak budak adalah demi dewa itu yang sedang memurnikan jiwa. Meskipun cincin Coiling Dragon hanyalah artefak dewa utama pelindung jiwa yang rusak, setidaknya yang harus kulakukan sekarang hanyalah melindungi lubang itu. Setelah 1 hari berkultivasi, tambalan yang ia gunakan untuk menutupi lubang pada selaput transparan bersisik itu sudah menjadi cukup kuat. Ia melihat ke bawah, dan dengan hembusan angin, seluruh tubuh Linley menyatu dengan angin dan melesat ke bawah. Di dalam lembah, di sebuah ruang penyiksaan yang mengerikan dan suram, lantai ruang penyiksaan ini hitam karena darah kering. Seorang pria botak dengan dada telanjang berada di sini, sebilah pisau jagal di tangannya. Di belakangnya ada bola kristal yang tergantung di dinding. Bola kristal ini dipenuhi dengan kabut tebal. Seorang budak yang matanya ditutup dan tangannya diikat didorong ke dalam ruangan oleh seorang penjaga. Srek! Pria botak itu dengan kejam menghujamkan pisau jagal ke jantung budak itu. Ah! Teriakan Srek terdengar sesaat, lalu memudar. Cepat, akurat, kejam. Ia membunuh seorang budak dalam sekejap. Budak itu setelah melepaskan teriakan itu dan tewas, segera diseret keluar oleh penjaga. Kabut tebal di bola kristal itu bergejolak sesaat. Satu lagi jiwa telah terjebak di dalamnya. Selanjutnya, pria botak itu menjilat darah di pisau jagal, tampak agak bersemangat. Pria botak itu menyukai pekerjaan ini. Sejak ia diatur untuk melakukan pekerjaan ini 6 tahun lalu, ia telah jatuh cinta dengan perasaan membunuh orang lain. Dalam 6 tahun terakhir, bahkan ia sendiri tidak lagi yakin persis berapa banyak orang yang telah ia bunuh. Setidaknya 1 juta. Itulah dugaan pria botak itu. Dalam 6 tahun pembantaian, setiap hari ia membunuh beberapa ratus orang, terkadang bahkan sampai 1.000 orang. Selama 6 tahun, jumlah orang yang telah ia bunuh lebih dari 1 juta. Di dalam lembah ada cukup banyak orang yang memiliki pekerjaan yang sama dengannya. Meskipun pria botak itu tidak yakin tentang angka pastinya, ia sendiri tahu bahwa setidaknya ada 6 jagal lainnya. Kabut di bola kristal ini seharusnya sudah cukup padat sekarang. Pria botak itu berbalik dan melirik ke arahnya. Ia sudah cukup berpengalaman. Setelah membunuh begitu banyak orang setiap hari, ia tahu persis seberapa pekat kabut itu akan tumbuh. Namun ketika ia berbalik, ia tiba-tiba mendapati bola kristal itu telah menjadi sangat jernih, tanpa ada sedikit pun kabut di dalamnya. Apa? Pria botak itu begitu ketakutan hingga dahi dan punggungnya seketika bersimbah keringat. Apa yang terjadi? Mengapa tidak ada apa-apa? Mustahil, mustahil, tidak ada orang di dekat sini. Pria botak itu meskipun biasanya tidak kenal takut, sekarang begitu ketakutan hingga ia gemetar. Jiwa-jiwa di bola kristal itu semuanya telah menghilang. Bukan hanya di ruang penyiksaan pria botak itu, semua jiwa di semua ruang penyiksaan juga tiba-tiba menghilang. Linley telah turun ke lembah dan berdiri di dekat sebuah pohon besar. Apa ini? Linley terkejut. Melalui cincin Coiling Dragon, ia bisa merasakan dengan jelas bahwa dalam radius 1 kilometer ada 20 tempat dengan jumlah jiwa besar yang berkumpul bersama. Mengapa ada begitu banyak jiwa di sini? Linley mengerutkan kening. Ia mengerti, ini pasti hasil dari rencana dewa itu. Pembunuhan terus-menerus, pengumpulan jiwa terus-menerus. Dia membunuh begitu banyak orang dalam 1 hari. Setelah beberapa tahun, berapa banyak yang sudah mati? Linley merasa terkejut hanya dengan memikirkan jumlah yang terlibat. Dewa ini, apa yang telah dia lakukan untuk mengumpulkan begitu banyak jiwa? Linley memang tidak tahu. Grand Warlock tidak hanya mengirim 9 penjaga berjubah perak itu untuk mengumpulkan jiwa. Ia juga telah mengendalikan ketiga serikat dagang utama di benua Yulan, yang bekerja sama untuk terus mengirimkan budak kepadanya, membantai mereka dan memanen jiwa mereka. Lagi pula ada banyak budak di benua Yulan. Dengan 3 serikat dagang utama yang bergabung,
tidak akan terlalu sulit bagi mereka untuk mengumpulkan puluhan juta budak selama 6 tahun. Eh, Linley tiba-tiba merasa seolah-olah cincin Calling Dragon memiliki kekuatan aneh yang mengikat jiwa-jiwa di dalam 20 lebih bola kristal itu. Ia memiliki perasaan seolah-olah hanya dengan satu pikiran, ia bisa menyita semua jiwa itu dan menariknya ke dalam cincin Calling Dragon. Linley mencobanya. Dalam sekejap, banyak jiwa yang tadinya ada di dalam bola kristal semuanya menghilang, muncul kembali di dalam cincin Calling Dragon. Begitu banyak jiwa, ada lebih dari 10.000. Jumlah gabungan jiwa di 20 bola kristal itu memang lebih dari 10.000. Namun jiwa-jiwa ini semuanya langsung ditelan oleh cincin Calling Dragon. Yang paling membuat Linley takjub adalah setelah menelan jiwa-jiwa tersebut, cincin Calling Dragon mulai memurnikannya secara alami. Jiwa-jiwa yang tak terhitung jumlahnya itu diubah menjadi sejumlah besar kabut energi keemasan. Kabut energi keemasan ini segera setelah berinteraksi dengan energi spiritual Linley, segera mulai diserap secara alami oleh jiwa Linley. Gemuruh. Sejumlah besar energi keemasan mengalir langsung melalui energi spiritual Linley ke dalam alam jiwa Linley. Zassler mengatakan setelah seseorang mencapai tingkat pemahaman tertentu mengenai jiwa, dia dapat memurnikan jiwa dan kemudian menyerapnya untuk memperkuat jiwa sendiri. Melihat ini, Linley mulai mengerti. Jadi cincin Calling Dragon ini bisa menarik jiwa dan juga memurnikannya secara alami. Ketika kabut energi keemasan itu mendekat ke jiwa berbentuk pedang, jiwa berbentuk pedang itu menyerap kabut emas ini seolah-olah sedang meminum air. Benar saja, Linley bisa merasakan perasaan yang sangat nyaman. Jiwanya perlahan tumbuh. Segera, 10.000 jiwa yang telah dimurnikan dalam bentuk kabut emas itu telah sepenuhnya diserap oleh jiwa berbentuk pedang milik Linley, dan jiwa berbentuk pedang itu tumbuh sedikit lebih besar. Tetapi jumlah jiwa yang sedikit saja sudah membuat Linley merasa jauh lebih nyaman. Linley benar-benar takjub. Memurnikan jiwa adalah proses yang sangat rumit. Hanya sedikit dewa tingkat rendah yang mampu melakukannya. Bahkan sebagian besar dewa tingkat menengah pun tidak mampu melakukannya. Hal itu mengharuskan seseorang memiliki pemahaman menyeluruh tentang sifat jiwa. Bahkan Grand Warlock pun harus sangat berhati-hati saat memurnikannya. Kemampuan ini membuat cincin itu lebih pantas menyandang reputasinya sebagai artefak dewa utama, meskipun sudah rusak. Linley menunjukkan sedikit senyuman di wajahnya. Ia memperhatikan cincin itu lebih dekat. Ia merasakan bahwa cincin Calling Dragon ini hanya mampu menyerap jiwa-jiwa yang tidak terlindungi oleh tubuh mereka. Jika seseorang masih hidup, jiwanya akan sangat sulit ditangkap. Namun kekuatan pengikat yang dimiliki bola kristal terhadap jiwa-jiwa itu jelas kalah kuat dibandingkan dengan kekuatan perampasan dari cincin Calling Dragon. Kemampuan perampasan itu lebih unggul daripada kekuatan pengikat, sehingga jiwa-jiwa di dalam bola kristal telah dirampas. Radiusnya hanya sekitar 1 kilometer atau lebih. Di luar jarak 1 kilometer, aku tidak akan bisa merasakan apapun. Linley mendapati bahwa hanya ketika ia terbang turun ke lembah dan mencapai jarak 1 kilometer, ia baru bisa merasakan jiwa-jiwa yang terkumpul itu. Sambil menarik napas dalam-dalam, ia menenangkan dirinya. Saatnya menyebarkan energi spiritual untuk menemukan dewa itu. Aku harus membunuhnya dalam waktu sesingkat mungkin, tidak memberikan waktu bagi lawan untuk bersiap. Saatnya dimulai. Tatapan mata Linley menjadi tajam. Di dalam ruang rahasia yang suram itu, Grand Warlock yang terbungkus jubah hitamnya sedang menatap tajam ke 8 bola kristal yang ia ambil dari cincin interspasial miliknya. Termasuk yang ada di depannya, total ada 9 bola kristal. Ke-9 bola kristal ini semuanya berisi energi berkabut di dalamnya bersama dengan cairan emas itu. Grand Warlock merentangkan kedua tangannya, dan 9 bola kristal itu seketika mulai melayang di depan Grand Warlock. Cairan emas di 8 bola kristal itu segera terbang keluar, mengalir menuju bola kristal pusat yang paling penting. Cairan emas itu memancarkan aura berkabut dan beruap, menyebabkan seluruh ruangan dipenuhi dengan kabut dalam jumlah besar. Kabut itu semuanya adalah esensi dari banyak jiwa. Jika orang biasa berada di sini, jika ia hanya menarik napas dalam-dalam, ia mungkin akan secara tidak sengaja menghirup 2 atau 3 esensi jiwa. 8 aliran cairan emas itu melayang di udara. Saat menuju bola kristal ke-9, cairan tersebut kemungkinan besar melepaskan lebih dari 100 esensi jiwa sebagai kabut beruap. Namun Grand Warlock tidak peduli kehilangan sedikit esensi jiwa ini, karena cairan emas itulah yang paling penting.
Akhirnya, semua cairan emas menyatu di dalam bola kristal ke-9. Hahaha. Grand Warlock melepaskan tawa serak yang tidak menyenangkan. 3 hari. Hanya dalam 3 hari lagi, 20 juta esensi jiwa ini akan membentuk satu lagi mutiara jiwa emas. Grand Warlock sangat gembira. Bagaimana mungkin ia bisa menemukan lingkungan yang begitu luar biasa di penjara alam Gebados? Di penjara alam Gebados, tingkat kekuatannya hanya bisa dianggap rata-rata. 2 mutiara jiwa emas mewakili 40 juta jiwa. Dalam 6 tahun terakhir, melalui 3 serikat dagang utama dan 9 penjaga berjubah perak, Grand Warlock telah mengerahkan segala upaya untuk mengumpulkan jiwa. Sebenarnya, tetap ketiga serikat dagang utamalah yang berkontribusi paling besar. Ketiga serikat dagang tersebut berakar dalam di benua Yulan, dan mereka memiliki orang-orang yang ditempatkan secara rahasia di setiap kota. Setelah 6 tahun, termasuk semua budak yang mereka beli dari pedagang budak, bukanlah hal yang mustahil bagi mereka untuk mengumpulkan 40 juta jiwa. Memurnikannya itu sulit dan menyerapnya juga lambat. Kemungkinan besar akan butuh waktu beberapa bulan sebelum aku bisa selesai menyerap mutiara jiwa emas ini. Grand Warlock menghela napas, namun kata-katanya mengandung makna tersembunyi. Satu mutiara jiwa emas tidak hanya akan memungkinkan ia untuk menyembuhkan jiwanya sepenuhnya, itu juga akan membuat jiwanya tumbuh beberapa kali lipat lebih kuat. Jika ia harus mengandalkan latihan saja, siapa yang tahu berapa puluh ribu tahun yang dibutuhkan untuk mencapai hal ini? Ada seseorang di sini. Mata hijau Grand Warlock yang bercahaya tiba-tiba menatap ke atas. Ia bisa merasakan dengan jelas gelombang energi spiritual yang tiba-tiba menyapu melewatinya. Seorang dewa? Bukan Muba? Dari energi spiritual tersebut, Grand Warlock segera bisa mengetahui bahwa ini bukanlah seseorang yang ia kenal. Dewa yang mana? Grand Warlock sambil merenung mengeluarkan sabit hitam dengan tangan kanannya, sambil meraih kristal dengan 20 juta jiwa, bersiap untuk menyimpannya ke dalam cincin interspasial miliknya. Namun, apa? Wajah Grand Warlock seketika berubah, matanya dipenuhi keterkejutan. Sebelumnya, di dalam kristal itu ada 20 juta esensi jiwa dalam bentuk cairan emas. Tetapi dalam sekejap mata, kristal itu tiba-tiba menjadi kosong. Seluruh bola kristal itu sekarang begitu jernih dan murni. Di mana esensi jiwanya? Mustahil! Mustahil! Grand Warlock merasa ini benar-benar terlalu aneh. Meskipun ia sudah selesai memurnikan satu mutiara jiwa emas, esensi jiwa yang tiba-tiba menghilang itu berasal dari lebih dari 20 juta jiwa yang telah ia habiskan waktu tak terhitung jumlahnya untuk dikumpulkan dan dimurnikan selama beberapa tahun. Bagaimana mungkin dalam sekejap mata semuanya menghilang? Sebelum ia sempat memikirkannya, ia mendengar senandung nyanyian pedang. Senandung nyanyian pedang itu cukup merdu untuk didengar. Setelah mendengarnya, Grand Warlock merasa sangat nyaman. Tetapi hampir seketika, Grand Warlock yang begitu ahli dalam menganalisis jiwa langsung mengerti. Serangan tipe jiwa yang sangat kuat. Grand Warlock tidak lagi memperhatikan hilangnya 20 juta jiwa secara tiba-tiba itu. Ia harus menghadapi lawannya. Bersamaan dengan senandung nyanyian pedang itu, cahaya ungu yang mengerikan tiba-tiba turun. Dimanapun cahaya ungu itu melintas, ruang itu sendiri terkoyak. Cahaya ungu itu membawa aura yang menakutkan, menyebabkan Grand Warlock merasa terpaku. Tanpa ragu sama sekali, ia segera memilih untuk mundur. Siapa itu? Mungkinkah dewa perang dari Kekaisaran O'Brien? Meskipun itulah yang ia duga, sambil mundur, Grand Warlock mulai memancarkan gelombang kabut abu-abu yang mengalir deras ke arah Linley. Di dalam ruangan bawah tanah yang gelap dan suram, kabut abu-abu yang samar itu seketika memenuhi seluruh ruangan. Jika Linley memilih untuk menghindar, satu-satunya pilihan yang ia miliki adalah bergerak mundur, yang mana dalam hal itu, Grand Warlock akan mengambil kesempatan untuk melarikan diri jauh. Saat para dewa melakukan pertarungan, segalanya terjadi dalam sekejap. Mata Linley terlihat sengit. Mengabaikan kabut abu-abu tersebut, ia menerjang lurus ke arah Grand Warlock. Sejak kapan aku punya permusuhan dengan orang ini? Grand Warlock melihat bahwa Linley tidak menghindar dan masih menerjang lurus ke arahnya, begitu ketakutan sehingga dengan mengabaikan segalanya, ia terbang lurus ke atas. Pang! Langit-langit batu di atas mereka terbelah seperti tahu, dan sebuah terowongan dengan mudah terbentuk. Kabut abu-abu itu sepenuhnya mengabaikan kekuatan ilahi elemen angin pelindung yang menutupi Linley, serta sisik naganya, langsung memasuki tubuhnya dan mengalir menuju pikirannya. Linley tertawa dingin dalam hati. Seperti yang kuduga, sebuah serangan jiwa.
Linley sudah membuat persiapan untuk pertempuran melawan Grand Warlock ini. Kabut abu-abu itu mencoba menyerang jiwa Linley, tapi sayangnya, begitu mereka menyentuh selaput bersisik yang transparan itu, mereka seketika lenyap. Hanya kabut abu-abu yang menghantam tambalan energi spiritual Linley sendiri yang mampu bertahan sedikit lebih lama. Namun jumlah kabut abu-abu di celah itu terlalu sedikit, sementara Linley telah memusatkan sejumlah besar energi spiritual miliknya untuk menghalangi bagian tersebut. Bajingan tua ini benar-benar cepat. Linley meningkatkan kecepatannya hingga batas maksimal, mengejar orang itu melalui terowongan yang baru terbentuk. Sebenarnya, setelah mencapai tingkat dewa, tidak ada lagi banyak perbedaan antara seorang penyihir dan seorang prajurit. Tujuan akhir dari penyihir dan prajurit adalah untuk menjadi seorang dewa. Setelah menjadi dewa, kedua kelas tersebut akan berlatih dalam hukum elemen. Hanya saja karena sebelumnya seseorang adalah prajurit atau penyihir, saat pertempuran dimulai, seseorang mungkin lebih ahli dalam pertempuran jarak dekat atau pertempuran jarak jauh. Namun dalam hal kecepatan, seorang penyihir agung elemen cahaya seperti Desri, setelah menjadi dewa kemungkinan besar akan lebih cepat daripada kebanyakan prajurit yang menjadi dewa. Grand Warlock sangatlah cepat, kemungkinan besar di atas rata-rata di antara para dewa tingkat rendah. Namun kecepatan Linley benar-benar mencengangkan. Satu-satunya bidang di mana Linley berani mengklaim keunggulan atas dewa lainnya adalah dalam hal kecepatan. Dan dari ruangan bawah tanah di jurang itu hingga ke permukaan, jaraknya hanya 1000 meter. Jarak yang sesedikit ini bukanlah apa-apa. Linley dengan cepat menyusul Grand Warlock. Senandung nyanyian pedang itu terdengar begitu jernih dan jelas. Grand Warlock memaksa dirinya untuk tetap tenang, tidak membiarkan jiwanya terpengaruh. Dewa ini mampu melakukan serangan jiwa berbasis suara. Kapan aku pernah membuat marah orang seperti ini? Grand Warlock bertanya-tanya dengan marah dalam hati. Menghadapi serangan pedang yang mematikan ini, Grand Warlock mengayunkan sabit hitam miliknya juga. Klang! Kecepatan serangan Grand Warlock juga berada pada tingkat yang sangat tinggi, dan ia mampu menahan serangan Linley. Setelah mencapai tingkat dewa, kekuatan dari Dimensional Decapitator yang didorong oleh kekuatan ilahi benar-benar terlalu besar. Robekan besar di ruang angkasa muncul di dekatnya, dan kekuatan tebasan yang mengerikan itu menghantam sabit hitam tersebut. Namun, Grand Warlock jelas memiliki lebih banyak trik dan jauh lebih banyak pengalaman daripada Linley. Bang! Mengandalkan momentum yang dihasilkan oleh benturan tersebut, Grand Warlock dengan cepat melarikan diri melintasi langit, dengan ledakan besar yang mengikutinya. Bangunan-bangunan di jurang itu hancur berantakan, sementara Grand Warlock sendiri melesat tinggi ke langit. Namun, Linley yang bahkan lebih cepat berhasil menyusulnya dalam sekejap, menghadang Grand Warlock di udara. Harus dipahami bahwa jurang ini adalah markas penting bagi konglomerat Dawson yang bertanggung jawab atas segala jenis misi konglomerat Dawson di sini, di Kekaisaran Baru. Ada lebih dari 10.000 orang yang ditempatkan di sini dalam jangka panjang. Pertempuran Linley dan Grand Warlock menyebabkan tanah di seluruh lembah bergetar, dan bahkan bangunan-bangunan itu mulai runtuh. Seketika, lampu-lampu mulai dinyalakan di seluruh lembah. Raungan marah terdengar berturut-turut saat para manajer markas konglomerat Dawson di sini mulai menertibkan orang-orang mereka. "Apa yang terjadi?" Yale membentak saat ia berjalan ke tempat yang kosong. Saat ini, sebagian besar orang di lembah itu keluar dari kediaman mereka, tiba di tanah kosong. Baru saja, gempa bumi serta ledakan mendadak dari bangunan itu telah mengejutkan banyak orang. Mereka sekarang tidak lagi berani tinggal di rumah mereka sendiri. "Tuan Ketua, baru saja bangunan di sebelah sana meledak tanpa alasan sama sekali. Seseorang tewas karena kepalanya hancur terkena batu yang berterbangan, sementara 3 lainnya terluka." Seseorang segera melapor kepada Yale. "Ada orang di atas kita!" Tiba-tiba, teriakan penuh semangat terdengar, dan mereka melayang di udara. "Saint!" Banyak orang berteriak kaget. Orang-orang di sini semuanya mengangkat kepala untuk menatap ke langit di atas lembah. Meskipun saat ini malam hari, banyak orang telah menyalakan lampu, dan cahaya lampu-lampu itu serta sinar bulan yang remang-remang memungkinkan mereka untuk mengenali 2 sosok kabur di udara. Melihat 2 sosok di udara itu, wajah Yale berubah. Grand Warlock dan Dragon Blood Warrior? Karena hubungan spiritualnya, Yale bisa merasakan dengan jelas bahwa Grand Warlock ada di atas sana. Namun mengenai siapa Dragon Blood Warrior itu, Yale tidak bisa memastikan, karena sisik naga dari Dragon Blood Warrior di atas sana bersinar dengan cahaya emas biru yang samar. "Itu adalah seorang Dragon Blood Warrior!"
Seseorang berseru kaget. Semua orang di bawah menatap ke atas dengan penuh semangat. Linley menatap Grand Warlock di depannya. Ia diam-diam terkejut. Aku tidak menyangka orang ini begitu luar biasa. Bahkan dalam pertarungan jarak dekat, ia telah meluncurkan 3 serangan pedang barusan yang semuanya berhasil ditahan oleh Grand Warlock dengan sabit hitam itu. Jika ia buruk dalam pertarungan jarak dekat, Grand Warlock pasti sudah lama mati di penjara alam Gebados. Siapa kau? Sepertinya kita berdua tidak seharusnya memiliki permusuhan satu sama lain. Grand Warlock berdiri di udara, menatap Linley saat ia berbicara. Apa kau mungkin salah paham tentang sesuatu? Grand Warlock tidak ingin memulai pertarungan yang sia-sia, terutama saat ini ketika ia terluka parah. Menatap Dragon Blood Warrior di depannya, pikiran pertama Grand Warlock adalah tentang Linley. Namun pada saat berikutnya, ia membuang pikiran itu. Itu bukan Linley. Linley hanyalah seorang saint. Selain itu, Yale memberitahuku setelah Linley menjadi seorang Dragon Blood Warrior, sisik naganya berwarna biru tua dan bukan warna seperti ini. Orang di depanku ini jelas adalah seorang dewa. Mungkinkah dia adalah salah satu tetua dari klan Dragon Blood Warrior? Grand Warlock bergumam dalam hatinya. Setelah kembali ke benua Yulan, ia telah mempelajari beberapa hal dan tahu bahwa 5.000 tahun yang lalu, 4 klan prajurit tertinggi telah muncul. Mungkinkah para tetua dari klan Dragon Blood Warrior telah menemukan bahwa aku mengirim Yale untuk membunuh Linley? Grand Warlock terus menebak-nebak. Suara dingin dan tenang keluar dari mulut Linley. Jika kita tidak memiliki permusuhan, mengapa aku harus datang? Di tengah kata-katanya, Linley berubah menjadi hembusan angin, menyerang ke arah Grand Warlock. Sabit hitam Grand Warlock sekali lagi berubah menjadi bayangan kabur untuk menangkis. Grand Warlock sekarang dipenuhi dengan keinginan membunuh. Karena lawan tidak mau berhenti, maka meskipun ia harus mengambil resiko terluka sekali lagi, ia akan tetap membunuh orang di depannya ini. Sabit hitam itu bergetar dan cahaya hijau di mata Grand Warlock bersinar jauh lebih terang. Suara rendah dan menyeramkan meletus dari mulut Grand Warlock, dan seketika sebuah sabit hitam besar muncul entah dari mana, menebas ke arah Linley. Adapun Linley, ia memiringkan tubuhnya, bergerak untuk menghindarinya sambil menyerang dengan Blood Violet di tangannya dalam sebuah tusukan ke arah Grand Warlock. Triliunan bayangan pedang muncul. Profound Truth of the Wind, Rippling Wind. Pada tingkatnya saat ini, saat mengeksekusi teknik Rippling Wind, setiap pedang mampu menciptakan robekan di ruang angkasa. Triliunan pedang itu seketika menyelimuti seluruh tubuh Grand Warlock. Meskipun Grand Warlock menggunakan sabitnya dengan sangat cepat, ia tidak bisa menahan triliunan bayangan pedang ini. Hati Grand Warlock dipenuhi dengan kemarahan. Sabitnya seketika berayun ke atas, berubah menjadi bayangan kabur untuk menahan bayangan pedang yang menusuk ke arah kepalanya. Dengan kemampuan menggunakan pedangnya, inilah hal terbaik yang bisa ia lakukan. Ia benar-benar tidak mampu menahan semua bayangan pedang itu. Banyak bayangan pedang ungu mencincang sisa tubuh Grand Warlock hingga hancur, yang kemudian ditelan oleh robekan kecil di ruang angkasa. Kepala Grand Warlock segera terbang menjauh, dan bahkan sabit hitam itu ikut terbang bersamanya. Aku terluka parah, tapi kau akan segera mati. Grand Warlock tahu persis seberapa kuat serangan terakhirnya itu. Secara umum, jiwa kebanyakan dewa tingkat rendah saat menghadapi serangan sabit energi spiritual besar yang baru saja ia gunakan, akan terbelah menjadi 2. Sabit hitam besar yang telah dibentuk oleh Grand Warlock dari energi spiritual belaka telah menebas lurus menembus tengkorak Linley, menebas pikirannya. Bang! Sabit hitam itu saat menghantam selaput bersisik tersebut seketika hancur. Lebih dari separuh energinya segera terpencar. Sejumlah kecil energi yang tersisa berubah menjadi energi hitam, tetapi hanya sebagian besar dari energi hitam yang menyerang dengan liar dan tidak terfokus ini yang menghantam celah tersebut. Tambalan yang dibentuk oleh energi spiritual Linley hanya bertahan sebentar sebelum ditembus. Tapi pada saat itu, hanya sejumlah kecil energi hitam yang tersisa. Linley dengan cepat menggunakan energi spiritualnya yang tersisa untuk menghancurkan semuanya. Benar-benar serangan jiwa yang mengerikan. Linley merasa takjub. Dia pantas menyandang reputasinya sebagai seorang ahli yang mampu memurnikan jiwa. Dia benar-benar hebat dalam bidang jiwa. Linley merasa kagum. Jika ia tidak memiliki perlindungan dari selaput semi-transparan yang rusak itu, yang telah menyerap sebagian besar serangan, Linley mungkin setidaknya akan terluka parah oleh serangan sederhana itu. Krek!
Tubuh Grand Warlock dengan cepat pulih, sementara pada saat yang sama, ia menangkap dan mengenakan cincin interspasial yang telah jatuh. Tubuh seorang dewa biasanya menyimpan sejumlah besar kekuatan ilahi. Grand Warlock tentu saja tidak akan melakukan kesalahan dengan tidak melakukannya. Tubuhnya dengan cepat pulih sepenuhnya. Orang itu seharusnya sudah mati sekarang. Grand Warlock memandang Linley dengan seksama. Ia mendapati bahwa Linley sedang menatapnya dengan sedikit lengkungan di bibirnya. Apa? Grand Warlock merasa heran. Bahkan di penjara alam Gebados, ia mengandalkan serangan ini untuk mendominasi lawan. Serangan ini hanya pernah gagal satu kali, yaitu ketika ia menghadapi dewa tingkat rendah tahap puncak, Muba. Setelah itu, ia terpaksa melukai jiwanya sendiri dengan parah demi menggunakan serangan pamungkasnya yang melukai Muba secara mendalam dan memaksanya untuk melarikan diri. Aku ingin melihat berapa banyak kekuatan ilahi yang bisa kau habiskan untuk pemulihan. Linley mencibir. Linley tahu bahwa mengumpulkan lebih banyak kekuatan ilahi adalah proses yang sangat lambat. Mampu memperbaiki tubuh dengan cepat adalah hasil dari penggunaan kekuatan ilahi yang sudah terkumpul di dalam tubuh. Tetapi jumlah kekuatan ilahi yang tersimpan hanya cukup untuk digunakan 1 atau 2 kali. Lagi pula, jumlah kekuatan ilahi yang harus digunakan Grand Warlock barusan dengan hampir seluruh tubuhnya hancur adalah jumlah yang sangat besar. Cahaya ungu yang mengerikan itu berkilat lagi, dan senandung nyanyian pedang yang merdu itu terdengar sekali lagi. Triliunan bayangan pedang turun. Wajah Grand Warlock terlihat pucat. Setelah mengalami begitu banyak pertarungan yang mengancam nyawa di penjara alam Gebados, ia mampu seketika menentukan hasil akhir dari pertarungan ini. Jika ini terus berlanjut, kekuatan ilahi miliknya akan habis digunakan, dan kemudian ia tidak akan lagi mampu menahan serangan Linley, dan ia pasti akan mati. Ini kedua kalinya! Grand Warlock merasa sangat marah. Tidak lagi ragu-ragu, Grand Warlock membuat pilihannya untuk menggunakan teknik yang sama yang telah ia gunakan terhadap Muba. Terakhir kali aku menggunakan teknik ini, jiwaku terluka parah. Aku harap kali ini, setelah menggunakan teknik ini, jiwaku tidak akan langsung hancur. Grand Warlock tidak punya pilihan lain. Jika ia tidak melakukan ini, ia pasti akan mati. Mata Grand Warlock memancarkan 2 sinar cahaya hitam yang menusuk langsung ke sabit hitamnya yang mulai bergetar. Seketika, 9 sinar sabit hitam ilusi muncul entah dari mana di udara. Bergerak sesuai dengan ritme yang aneh, 9 sabit hitam ilusi itu sebenarnya berputar kemudian menebas ke arah Linley, tidak memberinya tempat untuk menghindar. Tanpa suara dan hampir tidak terdeteksi. Gawat! Linley ingin melarikan diri, tapi 9 sabit hitam ilusi itu sebenarnya bisa berbelok, tidak memberinya tempat untuk melarikan diri. Linley tidak mampu menahan 9 sabit hitam ilusi itu yang menebas langsung ke dalam pikirannya. Boom! Sebagian besar dari 9 sabit hitam ilusi itu menghantam selaput bersisik yang transparan itu dan terpencar. Namun satu sabit menebas langsung ke celah tersebut, dan tambalan yang telah dibuat kembali oleh Linley dengan energi spiritualnya seketika hancur, dan sabit hitam itu menebas langsung ke arah jiwa Linley. Energi spiritual membanjir masuk seperti gelombang melalui celah itu, menerjang ke arah jiwa berbentuk pedang tersebut. Bang! Sabit hitam itu menebas langsung pada jiwa berbentuk pedang itu. Jiwa berbentuk pedang itu bergetar hebat. Pada saat ini, dari 3 tetesan air biru yang tersembunyi di dalam cincin Coiling Dragon yang dikenakan Linley, satu mengeluarkan sedikit energi, dan seketika, cahaya biru pelindung di permukaan jiwa berbentuk pedang Linley meningkat drastis, pada akhirnya menghancurkan sabit hitam itu. Linley sendiri sambil memegangi kepalanya jatuh dari langit dengan teriakan yang menyedihkan. Jiwanya tidak hancur, tetapi trauma dari benturan besar itu benar-benar sangat parah. Menyaksikan Linley jatuh dari langit, Grand Warlock menunjukkan sedikit senyuman di wajahnya. Dia akhirnya mati. Namun tepat saat tubuh asli Linley jatuh dari udara, swoosh, klon ilahi terbang keluar dari tubuh asli Linley. Blood Violet terbang ke tangannya, dan sambil menggenggamnya dengan erat, klon ilahi itu menerjang langsung ke arah Grand Warlock yang jiwanya sudah berada di titik kehancuran. Bayangan pedang yang tak terhitung jumlahnya berkilat dan bersinar. Grand Warlock mengangkat sabit hitamnya dengan putus asa. Srash! Tubuh Grand Warlock dicincang hingga hancur oleh triliunan bayangan pedang, dan beberapa tebasan dari Blood Violet bahkan menghantam keras percikan ilahi miliknya, menyebabkan jiwa Grand Warlock
yang telah menyatu ke dalam percikan ilahi hancur. Adapun percikan ilahi itu sendiri jatuh lurus ke bawah. Klon ilahi merentangkan tangannya dan menyambar percikan ilahi tersebut, kemudian berubah menjadi bayangan kabur, terbang langsung ke dalam tubuh aslinya. Tatapan bingung melintas di mata Yale, tetapi kemudian pada saat berikutnya, tatapannya menjadi jernih kembali. Menatap Linley yang sudah kembali ke wujud manusianya di tanah, mata Yale seketika memerah, dan ia segera menerjang ke arahnya. Saat Grand Warlock jatuh dari langit, bukan hanya Yale yang mendapatkan kembali kesadarannya. Para ketua dari dua serikat dagang utama lainnya di benua Yulan, Sindikat Pulau Salju dan Grey Group, juga kembali tersadar. Mereka semua menyadari hal-hal mengerikan yang telah mereka lakukan selama 6 tahun terakhir. Grand Warlock sudah mati. Hahaha, dia akhirnya mati. Di dalam sebuah area yang terpencil, dua sosok berjubah perak tertawa terbahak-bahak. Sudah berapa tahun berlalu, kita akhirnya terbebas dari kendali iblis itu. Kedua pria berjubah perak itu secara bersamaan merobek jubah perak dari tubuh mereka, yang hancur menjadi potongan kain yang tak terhitung jumlahnya. Aku merasa jijik hanya dengan melihat jubah perak ini. Kedua pria itu mengganti pakaian mereka. Mereka begitu bersemangat hingga tubuh mereka gemetar. Dari dua sosok berjubah perak tersebut, salah satunya adalah manusia, sementara yang lainnya adalah manusia panther. Akhirnya bebas, akhirnya bebas. Mata mereka berkaca-kaca, dipenuhi dengan kegembiraan yang tak terlukiskan. Selama bertahun-tahun yang tak terhitung, di bawah kendali Grand Warlock, mereka telah melakukan banyak hal yang semuanya kini mereka ingat dengan jelas. Jika Grand Warlock tetap hidup, mereka tidak akan pernah bisa mendapatkan kembali kebebasan mereka. Siapa yang membunuh Grand Warlock? Kita benar-benar harus pergi berterima kasih kepadanya. Manusia Panther itu masih merasa sangat gembira. Apa, Wiggin? Kau masih ingin pergi berterima kasih kepada orang lain? Ahli manusia itu berkata dengan nada mengejek. Manusia Panther itu terkekeh, lalu menggelengkan kepalanya. Tentu saja tidak. Aku sudah cukup menderita selama bertahun-tahun dikendalikan oleh orang lain. Orang yang membunuh Grand Warlock tidak melakukannya demi kita. Lachman, apa rencanamu selanjutnya? Ahli manusia itu menatap ke arah padang liar sambil menghela napas panjang. Ini adalah tanah airku, benua Yulan. Sudah 8.000 tahun sejak terakhir kali aku berada di sini. Semenjak aku bertemu Grand Warlock di penjara alam Gebados dan dikendalikan olehnya, kekuatanku tidak meningkat sama sekali. Aku berencana untuk melakukan perjalanan panjang keliling benua, lalu mencari tempat untuk berlatih dengan tekun. Wiggin, apa kau ingin pergi ke makam para dewa? Ahli manusia itu menatap manusia panther tersebut. Makam para dewa? Benua Yulan? Manusia panther itu tertawa mengejek dirinya sendiri. Dulu aku mengikuti tuanku ke benua Yulan dan ingin pergi ke makam para dewa untuk mencari harta karun. Hanya saja aku tidak menyangka iblis Blood Violet ada di sana juga. Saat itu banyak yang terbunuh, sementara yang lainnya dipenjara. Aku tidak lagi berani memiliki terlalu banyak harapan terhadap benua Yulan. Aku sudah cukup muak tunduk pada perintah orang lain, menjalani hidup sebagai boneka tanpa pikiran. Aku ingin mencari tempat untuk hidup tenang untuk sementara waktu. Manusia Panther itu berkata dengan tawa mengejek diri sendiri. Melihat situasi di benua Yulan saat ini, kita para Saint utama lebih baik sedikit rendah hati. Ahli manusia itu pun mengangguk. Kemudian kedua ahli itu berpisah, menyembunyikan diri mereka di dalam benua Yulan. Mereka yang belum pernah dikendalikan oleh Soul Seed akan sulit membayangkan seperti apa rasanya. Setelah dikendalikan oleh Soul Seed, seseorang akan setia kepada tuannya dari bagian terdalam jiwanya. Perintah Tuan adalah prioritas nomor 1. Di bawah perintah Tuan, mereka akan membunuh orang tua serta membunuh keluarga dan teman-teman mereka tanpa perlawanan sama sekali. Mereka tidak merasakan apapun saat dikendalikan. Namun begitu mereka mendapatkan kembali kehendak mereka sendiri, ketika mereka mengingat apa yang terjadi selama bertahun-tahun itu, mereka seringkali menjadi gila. Apa yang telah kulakukan? Hati Yale dipenuhi dengan penderitaan. Setelah dikendalikan oleh Grand Warlock, Yale mulai menggunakan cara-cara kejam dan haus darah untuk membunuh sejumlah besar budak dan mengumpulkan jiwa mereka untuk Grand Warlock. Selama proses ini, ada beberapa anggota tingkat tinggi dari konglomerat Dawson yang mencoba menghentikan Yale. Bagi mereka yang mencoba menghentikannya, ia menindas mereka yang bisa ia tindas dan menggunakan cara-cara kejam untuk membunuh mereka yang tidak bisa ia tindas. Beberapa dari mereka adalah kerabatnya sendiri di klan Dawson.
Tindakan kejam dan haus darah ini ditambah dengan fakta bahwa pria-pria berjubah perak itu membantu Yale menghasilkan kekuatan mutlak dan tak terbantahkan bagi Yale di dalam konglomerat Dawson. Ini adalah kekuasaan yang ditempa melalui penggunaan pisau jagal yang berdarah. Semuanya, kembalilah, Yale berkata kepada orang-orang di sekitarnya. Tuan Ketua, haruskah kami mengatur beberapa orang untuk membereskan tempat ini? Seorang pria tua berambut perak di dekatnya bertanya. Tidak perlu, Paman Alberts, jawab Yale dengan tulus. Alberts seketika terpana. 6 tahun lalu, Yale berubah menjadi kejam dan bengis, dan operasi administratif konglomerat Dawson menjadi keras dan kaku. Sejak saat itu, Yale tidak pernah lagi memanggilnya Paman Alberts. Mendengar kata-kata ini, Alberts merasa agak bingung, dan ia mulai memikirkan urusan di masa lalu. Paman Alberts, 6 tahun terakhir ini aku minta maaf, Yale berkata dengan suara rendah. Ketua, Tuan Muda Yale. Alberts mencoba sekuat tenaga menahan kegembiraan yang terpancar di wajahnya. Yale telah kembali. Yale dari 6 tahun yang lalu telah kembali. Cukup, semuanya, kembalilah dan istirahatlah. Alberts berkata kepada orang-orang di sekitarnya dengan suara lantang. Suaranya saat ini adalah yang paling keras dan paling percaya diri yang pernah ia miliki dalam 6 tahun terakhir. Orang-orang yang berutang padaku, jumlahnya terlalu banyak. Yale tahu berapa banyak kesalahan yang telah ia buat dalam 6 tahun terakhir. Dan saudara ketiga, Yale menatap ke arah Linley yang saat ini sedang berlutut di tanah dalam kesakitan. Saat ini kondisi Linley sangat buruk. Jiwanya mengalami guncangan hebat. Harus dipahami bahwa secara umum, ketika sebuah jiwa menderita serangan yang cukup kuat, jiwa itu akan hancur. Sebagai seorang dewa, jiwa Linley secara alami sangat kuat. Namun tetap saja ia saat ini merasa sangat menderita. Linley memaksa matanya terbuka. Ia menatap Yale. Melihat sorot kekhawatiran di mata Yale, Linley seketika merasakan kelegaan di hatinya. Ia telah mempertaruhkan nyawanya, dan pada akhirnya ia telah membawa bos Yale yang lama kembali. Yale berlutut di depan Linley, menopangnya. Saudara ketiga, apa kau baik-baik saja? Hati Yale dipenuhi dengan rasa bersalah yang tak terhingga. Yale, aku baik-baik saja. Tunggu sebentar. Linley memaksakan kata-kata ini keluar, lalu duduk dalam posisi meditasi. Esensi jiwa emas cair di dalam cincin Coiling Dragon saat ini sedang mengirimkan gelombang demi gelombang kabut emas ke dalam dunia jiwa Linley. Dan saat itu terjadi, jiwa Linley meminum semuanya seolah-olah itu adalah air. Sebelumnya, ketika 20 juta esensi jiwa emas cair yang dimurnikan oleh Grand Warlock telah menghilang, mereka telah dirampas oleh Linley menggunakan cincin Coiling Dragon. Bagi Grand Warlock, hanya setelah memurnikan cairan emas menjadi mutiara jiwa emas, esensi jiwa tersebut akan menjadi relatif lebih mudah untuk diserap. Namun Linley, sebagai pemilik cincin Coiling Dragon, dapat dengan mudah menyerap esensi jiwa dalam jumlah besar. Saat jiwanya yang berbentuk pedang terus menyerapnya, cahaya dari jiwa berbentuk pedang itu terus tumbuh lebih terang, seiring dengan ukurannya yang perlahan meningkat. Linley merasakan perasaan nyaman di hatinya. Rasa sakit yang disebabkan oleh jiwanya yang terguncang sudah lama hilang. Ia tidak perlu fokus sama sekali pada jiwanya yang menyerap esensi jiwa tersebut. Sambil mengobrol dengan orang lain atau fokus pada latihannya, ia bisa terus menyerap esensi jiwa. Baru sekarang Linley membuka matanya. Saudara ketiga, bagaimana keadaanmu? Yale berada di sisi Linley selama ini. Hatinya dipenuhi dengan kekhawatiran. Aku baik-baik saja, tapi Bos Yale, kau tidak akan memberiku anggur beracun lagi untuk kuminum, kan? Linley berkata dengan seringai mengejek. Mendengar kata-kata Linley, Yale merasakan kelegaan di hatinya. Saudara ketiga, terima kasih. Mata Yale berkaca-kaca oleh sedikit air mata. Dalam hatinya, Yale paham betul bahwa usahanya untuk menggunakan racun Soul Silk untuk membunuh Linley secara rasional bukanlah atas kehendaknya sendiri, namun ia tetap merasa bersalah. Mendengar Linley mengucapkan kata-kata itu, ia merasa bahwa Linley sama sekali tidak peduli dengan masalah itu. Terima kasih untuk apa? Linley berkata sambil berdiri, dan Yale pun ikut berdiri. Aku minta maaf, aku telah membuat kekacauan besar di tempatmu ini. Linley melirik bangunan yang meledak di dekatnya, lalu tertawa ke arah Yale. Linley saat ini dalam suasana hati yang sangat baik. Dalam perjalanan ini, Linley datang untuk bertarung dengan dewa itu sampai mati, dan datang dengan persiapan untuk mempertaruhkan nyawanya. Untungnya, ia berhasil. Linley, jangan meminta maaf padaku. Aku tidak sanggup menanggungnya. Yale berkata dengan sungguh-sungguh.
Yale merasa bahwa ia berutang terlalu banyak kepada Linley. Kau tidak bisa disalahkan. Itu adalah seorang dewa yang mengendalikanmu. Linley menghela napas dengan penuh emosi. Grand Warlock adalah seorang dewa? Yale agak terkejut. Meskipun ia telah dikendalikan oleh Grand Warlock, Yale hanya tahu bahwa Grand Warlock sangat kuat dan tidak punya cara untuk menentukan apakah Grand Warlock adalah seorang dewa atau bukan. Benar, kalau tidak mana mungkin begitu sulit bagiku untuk membunuhnya. Linley merasa bahwa ia juga cukup beruntung. Linley menundukkan kepalanya untuk melihat ke arah cincin Coiling Dragon. Di masa lalu, Linley tidak pernah benar-benar mengendalikan cincin Coiling Dragon dan tidak punya cara untuk mengetahui apa yang ada di dalamnya. Namun sekarang, Linley tahu persis apa yang dikandungnya. Baru saja selama momen berbahaya itu, ia dengan jelas merasakan salah satu dari 3 tetesan air biru itu mengeluarkan seberkas energi yang memungkinkan lapisan pelindung cahaya biru di sekitar jiwanya bersinar jauh lebih terang. Jadi dulu ketika lapisan cahaya biru di sekitar jiwaku tiba-tiba bersinar jauh lebih terang, itu adalah perbuatan dari tetesan air biru misterius ini. Linley menghela napas dengan penuh emosi. Tunggu, itu tidak benar. Linley menyadari sesuatu. Menurut catatan leluhur klanku, lapisan cahaya biru yang menutupi jiwa adalah sesuatu yang hanya dimiliki oleh Dragon Blood Warrior. Saint biasa tidak akan memilikinya. Jadi mengapa tetesan air biru ini mampu menyebabkan lapisan cahaya biru itu bersinar lebih terang secara drastis? Selain itu, tetesan darah emas itu, mengapa itu menyebabkan wujud nagaku berevolusi? Linley melirik cincin Calling Dragon dan pada garis-garis naga yang terukir di atasnya. Mungkinkah pemilik paling awal dari cincin Calling Dragon memiliki semacam hubungan dengan para Dragon Blood Warrior? Linley terpaksa sampai pada hipotesis semacam ini. Lagi pula ada terlalu banyak kebetulan. Linley, apa yang sedang kau pikirkan? Yale tiba-tiba bertanya. Bukan apa-apa. Linley tidak memikirkannya lebih jauh. Saudara ketiga, aku harus mengucapkan selamat kepadamu. Yale tertawa. Selamat untuk apa? Linley tertawa. Yale menatapnya. Saudara ketiga, kau membunuh seorang ahli tingkat dewa kali ini. Aku menduga kau sudah mencapai tingkat dewa, saudara ketiga. Tingkat dewa, rasanya seperti sebuah tingkat yang begitu jauh dan agung. Saudara ketiga, saat kita masih muda dan bermain-main bersama, aku benar-benar tidak akan pernah membayangkan bahwa temanku akan menjadi seorang dewa. Beralih dari menjadi manusia fana menjadi seorang dewa adalah sebuah perubahan dalam tingkat keberadaan seseorang. Tidak peduli apa rasnya, baik itu binatang sihir, manusia binatang, manusia, bentuk kehidupan logam, makhluk tumbuhan, atau ras unik dan aneh lainnya, setelah mencapai tingkat dewa, mereka semua akan memiliki tubuh ilahi dan percikan ilahi. Mereka semua memiliki istilah panggilan yang sama, dewa. Linley telah menjadi seorang dewa. Di benua Yulan, di antara masyarakat manusia, sosok yang paling tinggi dan paling agung adalah dewa perang dan pendeta agung. Namun sekarang, ada satu lagi, Linley. Linley pun mulai tertawa. Dulu, siapa yang mungkin bisa membayangkannya? Ah, aku hampir melupakan sesuatu yang penting. Linley tiba-tiba berbalik dan menatap ke arah sebidang tanah hitam. Saat itu sudah larut malam dan tidak ada yang bisa terlihat jelas di tanah. Saudara ketiga, apa yang kau cari? Yale agak bingung. Harta karun yang ditinggalkan Grand Warlock, ucap Linley. Tadi ia hanya mengambil percikan ilahi, tetapi lupa mengambil 2 barang penting lainnya. Artefak ilahi milik Grand Warlock serta cincin interspasial miliknya. Linley ingin tahu apa yang disimpan Grand Warlock di dalam cincin interspasial miliknya. Menyebarkan energi spiritualnya, Linley seketika menemukan lokasi sabit hitam serta cincin interspasial itu. Untuk menggunakan cincin interspasial, seseorang pertama-tama harus mengikatnya dengan darah. Linley tidak terburu-buru untuk membukanya, jadi ia langsung menyimpan baik sabit hitam maupun cincin interspasial tersebut. Yale, selama kau baik-baik saja, aku akan merasa tenang. Aku rasa selama 6 tahun terakhir, kau pasti telah melakukan beberapa hal konyol. Tentu saja itu semua bukan salahmu, tetapi ayahmu dan anggota konglomerat Dawson lainnya tidak mengetahui hal itu, bukan? Kau perlu berpikir matang tentang apa yang harus dilakukan. Aku tidak akan mengganggumu. Sejujurnya, aku harus segera kembali ke Kastil Dragonblood. Delia dan adik laki-lakiku serta yang lainnya semua sangat mencemaskanku. Mereka khawatir aku tidak akan bisa kembali dari perjalanan ini. Hahaha. Tawa Linley terdengar begitu bebas dan tanpa beban sekarang. Yale merasakan gelombang rasa terima kasih di hatinya.
Ia tahu bahwa Linley belum lama menjadi seorang saint, jadi ia hanyalah seorang dewa tahap awal. Demi dirinya, Yale, Linley telah menerjang ke sini tanpa mengetahui seberapa kuat musuhnya. Ini sangat berbahaya, tetapi Linley tetap melakukannya, meskipun Yale telah mencoba menggunakan racun untuk membunuhnya. Yale percaya bahwa ia tidak akan pernah melupakan hal ini seumur hidupnya. Terima kasih, Yale tidak punya hal lain untuk dikatakan. Sambil tertawa, Linley menepuk bahu Yale. Hahaha, Yale, kau akan selalu menjadi bos Yale dari asrama 1987 kita. Senyum Linley terlihat cemerlang. Kemudian ia berbalik dan pergi, karena di Kastil Dragonblood ada orang-orang yang mengkhawatirkannya. Ada sekelompok orang di dalam Kastil Dragonblood yang tak mampu memejamkan mata. Kepergian Linley untuk bertarung melawan Grand Warlock adalah sesuatu yang tidak diketahui oleh Taylor, Gates, dan yang lainnya. Hanya Wharton dan Zassler yang tahu. Namun setelah Linley pergi, Wharton dan Zassler memberitahu semua orang tentang urusan ini. Pemikiran Zassler sangatlah jelas. Jika Linley tidak kembali, ia tetap harus memberitahu Taylor dan yang lainnya. Jika Linley berhasil kembali, itu akan menjadi peristiwa membahagiakan yang harus dibagikan kepada semua orang. Bagaimanapun juga, yang terbaik adalah membiarkan semua orang tahu. Lilin-lilin di aula utama Kastil Dragonblood semuanya menyala. Sekelompok besar orang berkumpul di sini. Setelah Zassler dan Wharton memberitahu mereka bahwa Linley pergi untuk bertarung melawan seorang dewa, mereka benar-benar terkejut. Saat ini yang bisa mereka lakukan hanyalah menunggu dengan tidak sabar. Tiba-tiba, langkah kaki terdengar. "Ibu, mengapa ibu meninggalkan ruang latihan?" Taylor yang sedari tadi mencemaskan pertarungan Linley dengan dewa tersebut, menoleh dan melihat orang yang baru saja tiba. "Jadi kalian semua ada di sini?" Delia memaksakan sebuah senyuman. Awalnya Delia bersiap untuk menunggu dengan sabar di dimensi saku, tetapi Delia mendapati bahwa ia tidak bisa tenang sama sekali. Ia terus-menerus merasa khawatir, jadi ia memutuskan untuk keluar saja dan menunggu kepulangan Linley di Kastil Dragonblood. "Jadi kalian semua sudah tahu?" Delia memandang semua orang. Wharton, Nina, Taylor, Sasha, Hillman, Barker bersaudara beserta istri mereka, dan pengurus rumah Hiri semuanya mengangguk. Delia juga mengangguk sedikit. Mereka semua menunggu dan berdoa. Mereka mengangkat kepala untuk menatap langit malam yang jauh, berharap melihat sosok yang familiar itu muncul. "Semuanya jangan tidak sabar. Ada jarak ribuan kilometer dari sini ke lembah itu. Waktu terbangnya saja akan memakan waktu yang cukup lama," ucap Wharton. "Itu ayah!" Sebuah teriakan kegembiraan dan kebahagiaan terdengar. Itu adalah Sasha yang sedari tadi menatap langit. Seketika semua orang menoleh untuk melihat ke langit malam. Benar saja, sesosok manusia yang mengenakan jubah biru langit sedang terbang dengan anggun melintasi langit. Taylor, Delia, Sasha, dan yang lainnya semua berlari ke depan dengan penuh semangat. Melihat semua orang ada di sini, Linley merasakan perasaan nyaman dan bahagia di hatinya. Delia, Taylor, Sasha, Linley menunjukkan sedikit senyuman di wajahnya. Ia adalah orang yang paling tenang di sini. "Lord Linley, Anda membunuh dewa itu?" Gates yang datang dari belakang berteriak dengan penuh semangat. Wharton dan Zassler semuanya memandang Linley juga. Delia juga merasa khawatir. Ia khawatir Linley mungkin telah kehilangan salah satu tubuhnya dan terpaksa melarikan diri kembali. Tentu saja, Linley menyeringai. Seketika, senyum merekah di wajah semua orang yang hadir. "Luar biasa!" Taylor sangat bersemangat. "Ayahku adalah seseorang yang membunuh dewa. Malam ini tidak ada yang boleh tidur. Aku akan segera mengatur agar anggur dan makanan dibawakan ke sini. Malam ini kita semua akan mengadakan pesta pora." "Benar, pesta pora," sahut Gates dengan lantang. Semua orang sangat gembira. Hahaha. Linley tertawa dan mengangguk juga. Biasanya begitu muram dan serius, ia sangat bahagia saat ini. Sebelum pertempuran, Linley merasa gugup, tetapi sekarang ia tidak hanya kembali tanpa luka sedikit pun, ia juga telah membebaskan Yale. Linley tentu saja merasa sangat bahagia. Malam ini, Kastil Dragonblood lebih meriah dari sebelumnya. Mereka berpesta hingga fajar mulai menyingsing. Baru setelah itu, semua orang pergi. Sementara Delia dan Linley meminta Zassler untuk tetap tinggal. Di dalam kamar tamu di Kastil Dragonblood, Zassler berdiri di sana, memandang Linley dan Delia, bertanya-tanya mengapa mereka memintanya untuk tetap tinggal. Namun, ia memiliki firasat di hatinya.
karena ia sudah lama berhipotesis bahwa ahli tingkat dewa ini adalah praktisi dari ketentuan kematian. Ketika Linley membunuh Grand Warlock, ia pasti telah mendapatkan beberapa barang istimewa yang orang lain bahkan tidak akan bisa menggunakannya. Lord Linley, Zassler menunjukkan senyum yang terlihat di wajahnya. Hanya saja wajah Zassler pada dasarnya terlalu menyeramkan. Bahkan saat tersenyum, ia terlihat mengerikan. Mengapa Anda memintaku untuk tinggal? Linley melepaskan sebuah cincin interspasial dan melemparkannya kepadanya. Zassler, cincin interspasial ini milik dewa itu. Seharusnya jauh lebih baik daripada milikmu. Ikatlah dengan darahmu. Silakan keluarkan isinya juga. Linley memiliki kepercayaan besar pada Zassler. Sebenarnya, jika Zassler sengaja meninggalkan sesuatu di dalamnya, Linley tidak akan mengetahuinya. Baik, Zassler yang sedikit gemetar menerima cincin interspasial tersebut. Ia tidak terlalu peduli dengan cincin interspasial itu, tetapi tentu saja ia sangat menginginkan harta milik para dewa. Setelah mengikatnya dengan darah, Zassler melambaikan tangannya dan mengeluarkan tumpukan besar barang dari dalam cincin interspasial itu, memenuhi hampir setengah aula utama. Di antaranya terdapat banyak tanaman obat, toples, dan sejenisnya, serta beberapa kepingan biji yang berserakan. Melihat hal-hal ini, mata Zassler seketika berbinar. Sebuah mutiara jiwa emas? Linley memandang mutiara jiwa emas yang tersimpan di dalam kaca transparan. Ia bisa merasakan konsentrasi roh yang padat di dalamnya. Melalui cincin Coiling Dragon, Linley langsung menarik mutiara jiwa emas itu ke dalamnya. Sebenarnya, Linley mungkin baru menyerap hanya 1% dari esensi jiwa emas cair tersebut. Untuk menyerap semuanya, mungkin akan memakan waktu setengah tahun bagi Linley. Namun Linley bisa merasakan dengan jelas betapa bermanfaatnya hal itu bagi jiwanya yang tumbuh semakin kuat. Lord Linley, banyak material di sini yang sangat berharga dan sangat bermanfaat bagiku. Tapi dua artefak ilahi ini seharusnya digunakan oleh para prajurit. Zassler menunjukkan dua artefak ilahi. Linley tidak bisa menahan tawa. Ternyata Grand Warlock tidak hanya memiliki sabit hitam itu, ia juga memiliki dua artefak ilahi lain. Zassler, apa kau ingin menjadi seorang dewa? Linley memandang Zassler dengan senyum yang tidak sepenuhnya merekah di wajahnya. Di belakangnya, Delia juga menyeringai ke arah Zassler. Zassler terpana. Menjadi seorang dewa? Zassler merasa agak clue. Siapa yang tidak mau? Seseorang yang secerdas dirinya segera memahami apa niat Linley yang sebenarnya. Namun Zassler masih merasa agak sulit untuk mempercayainya. Zassler tahu persis betapa pentingnya sebuah percikan ilahi. Bahkan Dylan merasa sangat berterima kasih kepada Linley karena telah memberinya sebuah percikan ilahi. Sebuah percikan ilahi melambangkan penciptaan seorang dewa. Mungkinkah kau tidak mau? Jika kau tidak mau, lupakan saja, ucap Linley. Aku mau, tentu saja aku mau. Zassler berkata dengan tergesa-gesa. Melihat raut wajah Zassler saat ini, Linley segera tertawa. Delia tidak bisa menahan tawa juga. Linley, berhentilah menggoda Zassler. Di mana percikan ilahi kematian itu? Berikan pada Zassler. Dengan membalikkan tangannya, Linley mengambil percikan ilahi milik Grand Warlock, lalu melemparkannya kepada Zassler. Ini adalah percikan ilahi dari seorang dewa. Pergilah dan gabungkan. Melihat percikan ilahi terbang ke arahnya, Zassler merasa seolah-olah seluruh tubuhnya menjadi ringan dan melayang, seolah-olah ia berada di atas awan. Ini adalah sebuah percikan ilahi. Setelah menyatu dengannya, ia akan menjadi seorang dewa. Zassler menelan ludah. Dengan gemetar, ia merentangkan tangannya dan menangkap percikan ilahi tersebut. Zassler merasa seolah-olah percikan ilahi di tangannya ini beratnya mencapai triliunan kilogram, membuat tangannya gemetar. Lord Linley, terima kasih, terima kasih. Zassler sangat berterima kasih. Sebelum bertemu Linley, ia adalah seorang penyihir necromancer tingkat 9. Akhirnya, ia telah menjadi seorang saint. Tetapi Zassler tahu betul batas bakatnya. Ia butuh waktu 800 tahun hanya untuk mencapai tingkat saint. Untuk mencapai tingkat dewa, jumlah waktu yang ia butuhkan akan diukur dalam satuan 10.000 tahun. Siapa yang menyangka bahwa tanpa mengalami kesulitan apapun, sebuah percikan ilahi tiba-tiba muncul di depannya seperti ini. Jangan ucapkan terima kasih berkali-kali. Zassler, kau harus bekerja keras. Pemahamanmu tentang hukum lebih dalam daripada Barker. Tapi Barker sudah mulai menyatu dengan percikan ilahi miliknya sebelum kau. Aku ingin melihat siapa di antara kalian berdua yang akan menjadi dewa ketiga di Kastil Dragonblood. Linley berkata sambil tertawa. Tanpa keraguan, dewa kedua di Kastil Dragonblood adalah Delia.
Lagi pula ia sudah melewati lebih dari setengah jalan dalam menyatu dengan percikan ilahi miliknya. Lord Linley, jangan khawatir, aku pasti akan bekerja keras. Hati Zasler membara dengan semangat. Tujuan dari ahli yang tak terhitung jumlahnya, dan bahkan para saint yang tak terhitung jumlahnya di benua Yulan, adalah untuk menjadi seorang dewa. Selanjutnya, Linley meminta Zasler untuk pergi. Linley, dalam beberapa puluh tahun lagi, kastil Dragonblood kita akan memiliki total 5 dewa. Delia berkata sambil tertawa. Linley, Delia, Zasler, Barker, dan Bebe yang sudah dewasa sepenuhnya. 5. Linley merasa kagum juga. Tapi karena suatu alasan, Linley mengerutkan kening. Delia, aku masih merasa agak gelisah. Saat ini benua Yulan terasa seperti kolam yang keruh. Tidak ada yang tahu lagi apa yang ada di dalam kolam itu. Tidak juga ada di antara kita yang bisa memprediksi ahli macam apa yang tiba-tiba akan muncul dari dalamnya. Benar, Delia mengangguk sedikit. Munculnya Grand Warlock secara tiba-tiba, serta dewa misterius Muba dari gereja rahasia itu, dan itu baru apa yang diketahui Linley. Banyak saint telah muncul dalam beberapa tahun terakhir di benua Yulan yang sebelumnya tidak diketahui. Siapa yang tahu kapan seorang dewa tingkat menengah akan muncul? Meskipun pihak Linley memiliki keunggulan dalam jumlah, perbedaan dalam kekuatan murni akan terlalu besar. Linley, bagaimana kalau kita sekalian memanfaatkan percikan ilahi angin ini juga? Destri dan yang lainnya tidak datang mencarimu dalam beberapa tahun terakhir. Aku rasa mereka tidak akan datang menanyakan percikan ilahi ini lagi. Saat ini, Linley masih memiliki satu percikan ilahi angin yang belum digunakan. Sebuah percikan ilahi harus disatukan selama puluhan tahun sebelum seorang dewa tercipta. Linley terdiam sejenak dan berkata, "Tidak perlu terburu-buru. Saat ini kita tidak kekurangan dewa." Setelah pertarungan terakhir ini, kehidupan Linley kembali ke ketenangan normalnya. Klon ilahinya fokus berlatih dalam Profound Truth of Velocity. Saat ini, Profound Truth of Velocity milik Linley baru mencapai tahap yang cukup awal. Itu masih sangat jauh dari penguasaan penuh. Lagi pula, setelah Profound Truth of Velocity dikuasai sepenuhnya, itu melambangkan penguasaan dan penyatuan aspek cepat dan lambat secara simultan, yang bersama-sama membentuk Profound Truth of Velocity. Pada saat itu, Linley akan memasuki ranah dewa tingkat menengah. Mengingat kecepatanku saat ini, entah berapa lama waktu yang dibutuhkan. 1.000 tahun? 10.000 tahun? Linley sendiri tidak yakin. Semakin ia berlatih, semakin ia merasa Profound Truth of Velocity ini sangat luas dan kompleks. Pada saat yang sama, tubuh asli Linley fokus melatih Profound Truth of the Earth. Dalam tubuh asli Linley, karena telah menyerap esensi jiwa, jiwanya terus tumbuh. Hanya dalam waktu 3 bulan singkat, ia telah menyerap setengah dari esensi jiwa emas cair tersebut, dan jiwa berbentuk pedang di tubuh aslinya telah meningkat dalam jumlah yang cukup besar. Sementara kekuatan jiwanya telah meningkat hampir 6 kali lipat. Ini benar-benar mencengangkan. Sebenarnya, bahkan jiwa Grand Warlock akan diperkuat berkali-kali lipat setelah menyerap 20 juta esensi jiwa tersebut. Selain itu, jiwa Grand Warlock jauh lebih kuat daripada milik Linley pada dasarnya. Jadi sangat logis jika Linley akan tumbuh lebih kuat pada tingkat yang begitu cepat. Salah satu manfaat besar dari jiwanya yang semakin kuat adalah kecepatan di mana ia mendapatkan wawasan baru tentang hukum dan mampu memvisualisasikan serangan meningkat pesat. Setelah naik dari tingkat saint ke tingkat dewa, jiwa Linley sedikit tersentuh oleh hukum alam, sehingga telah memulai transformasi mendasar, memungkinkan kemampuan berhipotesis miliknya meningkat pesat. Sekarang jiwanya 6 kali lebih kuat dari biasanya. Kemampuan berhipotesis Linley hampir 100 kali lebih cepat daripada di masa lalu saat ia masih seorang saint. Selain itu, Linley terus-menerus menguras dan memurnikan jiwa-jiwa, memungkinkan kemampuan berhipotesisnya terus meningkat. Di masa lalu, mungkin butuh waktu 8 tahun baginya untuk sebuah terobosan. Tetapi sekarang, hanya dalam 3 bulan singkat itu, Linley berhasil menembus dari tingkat 64 gelombang terpadu dari Throbbing Pulse of the World ke tingkat 32 gelombang terpadu. Namun setelah mencapai tingkat 32 gelombang terpadu, Linley dengan jelas merasakan bahwa kesulitannya baru saja meningkat lagi. Mengingat tingkat kecepatan ini, menembus ke tingkat 16 gelombang terpadu kemungkinan besar akan membutuhkan 1 tahun lagi. Lalu, berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk menembus ke 8 gelombang terpadu? Linley agak takjub. Kesulitan Throbbing Pulse of the World meningkat secara eksponensial seiring seseorang mempelajari lebih banyak tentangnya.
Dari 256 gelombang ke 128 gelombang terpadu dan kemudian ke 64 gelombang terpadu, peningkatan kesulitannya tidak terlalu besar. Namun semakin jauh seseorang melangkah, kesulitannya menjadi berlipat ganda. Sebenarnya, throbbing pulse of the world adalah salah satu komponen tingkat tinggi dari hukum bumi. Sangat sulit untuk menguasainya sepenuhnya di tingkat saint. Untungnya, jiwa Linley telah meningkat pesat kekuatannya setelah ia menyerap begitu banyak esensi jiwa. Hari-hari yang tenang dan nyaman ini berlalu satu demi satu. Dalam sekejap mata, setengah tahun telah terlewati. Esensi jiwa emas cair telah sepenuhnya diserap oleh Linley. Saat ini, meskipun jiwa berbentuk pedang miliknya hanya berukuran sedikit lebih besar dari sebelumnya, namun dari segi kualitas, jiwanya telah benar-benar bertransformasi. Tidak heran dewa itu ingin mengumpulkan begitu banyak jiwa dan memurnikannya. Linley tidak bisa menahan tawa. Namun sayangnya, meskipun dengan upaya teliti dari Grand Warlock, pada akhirnya semuanya justru menjadi keuntungan bagi orang lain. Setelah menyerap esensi jiwa sepenuhnya, Linley meninggalkan dimensi Saku rahasia karena ingin berjalan-jalan di sekitar Kastil Dragonblood. Tepat saat ia berjalan di sepanjang jalan setapak yang penuh bunga, Linley melihat sebuah bayangan hitam melesat melewati udara di atasnya dari kejauhan. "Tuan," bayangan hitam itu terbang menghampiri Linley. Itu adalah Black Cloud Panther, Heru. "Heru, mau pergi ke hutan kegelapan lagi?" Linley tertawa. Heru menganggukkan kepalanya yang besar. Linley tahu bahwa Heru serta ketiga naga tingkat saint itu sebenarnya tidak terbiasa untuk selalu tinggal berdampingan dengan manusia. Mereka berempat hanya sesekali tinggal di Kastil Dragonblood. Sebagian besar waktu mereka terbang ke hutan kegelapan, pegunungan binatang sihir, atau pegunungan matahari terbenam. Tempat-tempat itu adalah rumah mereka yang sesungguhnya. Linley tiba-tiba terpikirkan sesuatu. "Heru, kau memiliki afinitas elemen kegelapan dan elemen angin, bukan?" Linley bertanya. "Benar, Tuan. Ada apa?" Heru merasa cukup bingung. Mengapa Linley tiba-tiba menanyakan hal ini? Linley tertawa dan berkata, "Bukan apa-apa." Linley terus berjalan ke depan. Heru menatap punggung Linley dengan bingung. Namun Heru tidak terlalu memikirkannya, dan ia segera terbang untuk mencari ketiga teman baiknya, tiga naga tingkat saint itu. Sesampainya di lapangan latihan di depan Kastil Dragonblood, Linley melihat Wharton dan beberapa orang lainnya sedang berlatih. Elemen angin, Heru sebenarnya akan menjadi pilihan yang bagus. Linley telah mempertimbangkan pertanyaan tentang siapa yang akan diberikan percikan ilahi angin selama beberapa waktu. Gates dan yang lainnya hampir tidak memiliki afinitas terhadap hukum elemen angin. Meskipun setiap saint mampu menyatu dengan sebuah percikan ilahi, namun yang terbaik adalah menyatu dengan percikan dari elemen yang dikuasai seseorang. Sebagai contoh, Delia menyatu dengan percikan ilahi angin, sementara Barker menyatu dengan percikan ilahi bumi, dan Zasler menyatu dengan percikan ilahi kematian. Dan sekarang, Linley telah menemukan kandidat lain, Heru. Heru adalah binatang sihir dengan afinitas ganda, kegelapan, dan angin. Itu memang akan menjadi pilihan yang sangat baik baginya untuk memurnikan percikan ilahi ini. "Kakak Lei?" Sebuah suara yang familiar terdengar. Linley menoleh. Itu adalah Jen. "Jen?" Linley menunjukkan sedikit senyuman di wajahnya. Jen mengenakan jubah penyihir berwarna biru air. Berlalunya waktu tidak meninggalkan jejak sama sekali di wajahnya. Dulu Jen adalah wanita besi yang terkenal di Biro Administratif Kekaisaran Baruk. Saat ini, Jen bekerja di sebuah akademi sihir sebagai instruktur. Jen telah bekerja sangat keras dalam pelatihannya, dan ia telah menghabiskan 30 tahun lebih untuk mengasah kemampuannya. Saat ini, ia adalah penyihir tingkat 7. Ia lebih dari memenuhi syarat untuk menjadi instruktur. "Hahaha, Jen, kau sudah kembali. Sejak kau menjadi instruktur, kau mulai menghabiskan lebih sedikit waktu di sini." Wharton dan yang lainnya berjalan mendekat juga. Sebenarnya, semua orang di Kastil Dragonblood tahu bagaimana perasaan Jen terhadap Linley. Hanya saja mereka semua tahu temperamen Linley. Begitu pula Jen. Mereka jarang berbicara dan Jen tidak mencoba memaksa Linley untuk menghabiskan lebih banyak waktu bersamanya. Bagi Jen, hidupnya sudah sangat diberkati karena ia sesekali bisa melihat orang yang ia sukai dan ia bisa melakukan sesuatu yang ia nikmati. Ia menikmati kehidupan yang santai dan memuaskan seperti ini. Mau bagaimana lagi? Hanya ada 2 kali masa libur setiap tahun di institut. Jen tersenyum saat berbicara. "Wharton, di mana Arnold?" Wharton tertawa dan berkata, "Arnold sedang bermain-main di taman bunga belakang bersama para pelayan." Jen melirik Linley.
Kakak Lei, aku akan pergi mencari Arnold. Linley tertawa dan mengangguk. Jen sangat memanjakan Arnold. Semua orang di Kastil Dragonblood tahu hal ini. Di dalam dimensi Saku, aliran energi warna-warni berputar-putar di ruang yang kacau di luar membran. Retakan dimensi terlihat di mana-mana. Linley dan Delia sedang berlatih dengan tenang di sini. Klon ilahi Linley dan tubuh aslinya masing-masing sedang berlatih dalam Profound Truth of Velocity dan Profound Truth of the Earth. Linley berhenti berlatih. Delia, Linley memanggil. Ada apa? Delia membuka matanya, menatap Linley dengan bingung. Apakah ada yang salah? Delia, saat ini kita masih memiliki satu percikan ilahi yang tersisa. Aku berencana memberikan percikan ilahi ini kepada Haeru dan memintanya menyatu dengannya. Bagaimana menurutmu? Linley ingin menanyakan pendapat Delia terlebih dahulu. Mata Delia berbinar. Jika itu Haeru, itu sebenarnya pilihan yang sangat baik. Dia adalah binatang sihir milikmu, dan selama bertahun-tahun ini, dia dan ketiga naga tingkat Saint itu telah menangani banyak tugas atas nama kekaisaran selama pertempuran-pertempuran tersebut. Delia sangat menghargai Haeru. Haeru sangat rendah hati di Kastil Dragonblood, tetapi kapanpun ada masalah yang muncul, Haeru akan melaksanakan tugas-tugas yang tidak ingin dilakukan orang lain tanpa sepatah kata keluhan pun. Kalau begitu, sudah diputuskan. Linley memantapkan hatinya. Setelah menjadi seorang dewa, Linley tidak lagi berada di bawah banyak tekanan. Secara umum, ia akan membiarkan klon ilahinya sepenuhnya fokus pada latihan, sementara tubuh aslinya sesekali akan berkeliling di Kastil Dragonblood. Lagi pula, hidup ini lebih dari sekedar latihan. Di dalam aula utama Kastil Dragonblood, puluhan orang duduk di sekitar meja sepanjang 10 meter itu. Mereka makan bersama, dan Linley duduk di kursi utama. Tiba-tiba, riak energi yang unik datang dari arah selatan. Orang-orang lain di aula utama tidak menyadari apapun, tetapi Linley mengangkat kepalanya, menatap ke arah selatan dengan takjub. Satu orang lagi telah menjadi dewa. Linley yang pernah merasakan tanda energi dari hukum alam, sangat akrab dengan gelombang energi tersebut. Meskipun gelombang energi itu telah menempuh jarak yang sangat jauh dan sekarang sangat lemah, Linley masih bisa merasakannya dengan sangat jelas. Itu adalah gelombang energi unik yang dihasilkan oleh turunnya hukum alam ketika seseorang menjadi seorang dewa. Seseorang di selatan telah menjadi dewa. Siapa? Linley bertanya-tanya dalam hati. Tepatnya saat ini, baik Tulili maupun Desri berada di sebelah selatan Linley. Selain dua sosok yang familiar itu, ada juga berbagai saint utama yang muncul entah dari mana dalam beberapa tahun terakhir, seperti dua orang di Kekaisaran Rohault. Mereka semua memiliki kemampuan untuk mencapai tingkat dewa. Jadi siapa itu? Kalian lanjutlah makan, aku perlu melakukan perjalanan sebentar. Linley berdiri. Wharton, Gates, dan yang lainnya menatap Linley dengan bingung, tetapi mereka tidak menanyakannya. Linley berjalan keluar dari aula utama, lalu segera terbang ke udara. Di udara, Linley sekarang bisa dengan jelas merasakan area asal riak energi itu. Langsung dari selatan, seharusnya bukan Tulili. Tidak lagi bertanya-tanya, Linley segera menyebarkan energi spiritual miliknya. Setelah mencapai tingkat dewa, energi spiritual juga bisa digambarkan sebagai indera ilahi. Indera ilahi Linley seketika menyebar. Jika ia tidak menyerap 20 juta esensi jiwa itu, indera ilahi Linley hanya akan mampu mencakup kira-kira 1000 km atau lebih. Tetapi sekarang, indera ilahi Linley mampu mencakup 10.000 km. Namun tentu saja, ini hanya di alam benua Yulan. Jika ia berada di beberapa alam tinggi lainnya, area yang dicakup oleh indera ilahinya akan jauh lebih kecil. Indera ilahinya menyebar seperti riak di air, dengan cepat mencapai gunung tempat Desri tinggal. Tepat di sini, Linley bisa merasakan dengan jelas hukum alam yang kuat berdesir dari lokasi ini. Linley tidak lagi berani terus menyebarkan indera ilahinya. Yang ia lakukan hanyalah menunggu. Lagi pula, proses pemberian sebuah percikan ilahi dan pembentukan tubuh ilahi adalah proses yang sangat singkat. Benar saja, beberapa saat kemudian, riak-riak hukum alam itu menghilang. Linley sekali lagi menyebarkan indera ilahinya, seketika mencakup orang yang baru saja menjadi dewa itu. Itu Desri. Linley menunjukkan sedikit senyuman di wajahnya. Saat ini, Desri sedang berada di dalam ruang latihan bawah tanah di kediaman gunungnya. Ada cukup banyak orang yang berkumpul di sana, termasuk Penslin, Higginson, Reynolds, dan yang lainnya. Orang-orang ini semua sedang menyaksikan dengan penuh semangat saat Desri menjadi seorang dewa. Desri juga telah memilih metode kedua,
membagi jiwanya menjadi dua. Desri, selamat. Suara Linley terkirim langsung ke dalam pikiran Desri. Hahaha, Linley, aku setengah tahun lebih lambat darimu. Desri berbicara dengan rendah hati, tetapi di dalam hatinya ia sangat gembira. Ia telah berhenti di tingkat Saint utama untuk jangka waktu yang terlalu lama. Hari ini ia akhirnya berhasil menerobos dan itu melalui kemampuannya sendiri. Dua dewa itu terpisah ribuan kilometer, tetapi mereka berbicara satu sama lain secara spiritual. Desri, mengapa kau memilih untuk memisahkan jiwamu? Linley bertanya, bingung. Bukankah kau hanya berlatih dalam hukum cahaya? Linley, meskipun proses pembelahan jiwa ini sangat berbahaya bagi jiwa, seiring berjalannya waktu, jiwa akan tumbuh dan sembuh. Namun sekarang, aku memiliki dua tubuh yang terpisah. Setidaknya saat aku bertarung, jika salah satu tubuhku hancur, aku masih akan memiliki tubuh yang lain. Ini pada dasarnya berarti aku akan memiliki nyawa kedua. Dan yang lebih penting, meskipun saat ini aku hanya berlatih dalam hukum cahaya, apakah itu berarti di masa depan aku tidak akan bisa berlatih dalam hal lain? Linley tertawa juga. Sebenarnya, mayoritas orang yang menjadi dewa atas usaha mereka sendiri, jika mereka tahu perbedaan antara kedua pilihan tersebut, akan memilih opsi kedua ini. Kerusakan pada jiwa yang disebabkan oleh pembelahan jiwa hanya bersifat sementara. Namun apa yang diwakilinya adalah nyawa tambahan, serta kemungkinan masa depan untuk pelatihan lebih lanjut. Lagi pula, setelah seseorang menjadi dewa, ia akan memiliki umur yang tak terbatas. Seseorang bisa berlatih dalam hukum elemen lainnya. Sebagai contoh, jika Linley memiliki cukup waktu, ia pasti bisa terus berlatih hukum elemen api atau bahkan jalur kehancuran. Desri, kau baru saja menjadi seorang dewa. Aku membayangkan kau memiliki cukup banyak hal yang harus diurus. Aku tidak akan mengganggumu lagi. Nanti ketika kau punya waktu luang, datanglah berkunjung ke tempatku. Linley tertawa. Tentu saja, Desri mengangguk setuju. Desri juga merasakan bahwa variabel dan perubahan di benua Yulan telah menjadi sangat tidak terduga. Bergabung dengan Linley akan bermanfaat bagi mereka berdua dalam kemampuan mereka untuk melindungi diri sendiri. Lagi pula, secara umum, seseorang yang menjadi seorang dewa atas usahanya sendiri jauh lebih kuat daripada seseorang yang menjadi dewa melalui penyatuan dengan sebuah percikan ilahi. Menyatu dengan percikan ilahi ibarat sekedar membaca buku untuk memahami hukum yang terkandung di dalamnya. Sementara menjadi seorang dewa secara mandiri ibarat benar-benar menulis sebuah buku. Penulis sebuah buku tentunya akan memiliki pemahaman yang lebih besar tentangnya daripada para pembaca. Ia akan sepenuhnya memahami setiap bagian dari buku tersebut dan akan mampu menerapkan prinsip-prinsip di dalamnya dengan lebih mudah juga. Linley menarik kembali indera ilahinya. Linley berdiri di udara, langsung memanggil Haru. Haru, kemarilah, cepat. Saat ini Haru masih berjarak di hutan kegelapan. Tetapi setelah mendengar perintah Linley, ia segera terbang dengan tergesa-gesa. Hanya saja Haru masih berjarak beberapa ribu kilometer dari kastil Dragonblood. Linley menunggu kedatangan Haru di taman bunga belakang. Swoosh! Haru mendarat di tanah. Tuan! Haru memandang Linley dengan bingung. Linley belum pernah memanggilnya dengan begitu mendesak sebelumnya. Lagi pula, kekuatannya di kastil Dragonblood berada di bawah rata-rata. Hanya ada beberapa orang yang lebih lemah darinya. Haru, apa kau ingin menjadi seorang dewa? Linley menunjukkan sedikit senyuman di wajahnya. Mata Haru tiba-tiba terbelalak, dan semua bulu di tubuhnya berdiri tegak. Ia menatap Linley dengan takjub. Tuan, apa yang baru saja Tuan katakan? Haru, setelah tinggal di kastil Dragonblood, tahu bahwa Barker dan Zasler keduanya telah memperoleh percikan ilahi. Mungkinkah bahwa keberuntungan yang sama akan menimpa dirinya? Haru merasa agak keluh. Ia sendiri merasa bahwa di dalam kastil Dragonblood, ia adalah sosok yang tidak penting dan tidak mencolok. Benar, percikan ilahi, ucap Linley dengan senyum yang sangat cerah. Dengan membalikkan tangannya, Linley mengeluarkan sebuah percikan ilahi berwarna hitam yang memancarkan cahaya hijau redup. Haru menatap percikan ilahi itu, lupa bernapas. Seluruh perhatiannya telah sepenuhnya tertangkap oleh percikan ilahi tersebut. Dunia binatang sihir adalah dunia di mana yang kuat sangat dipuja. Teman-teman yang dimiliki Haru sebagian besar adalah binatang sihir tingkat Saint juga. Pegunungan binatang sihir, pegunungan matahari terbenam, hutan kegelapan, mungkin Haru belum bertemu 100 binatang sihir tingkat Saint, tetapi ia pasti sudah bertemu lebih dari 50. Binatang sihir tingkat Saint ini memuja Lord Beirut dan Lord Dillin.
Karena Lord Beirut dan Lord Dillin, keduanya adalah binatang sihir yang telah berlatih sampai pada titik mampu mengambil wujud manusia. Binatang sihir yang telah menjadi dewa. Semua binatang sihir tingkat Saint ini merindukan hari ketika mereka pun akan menjadi dewa. Binatang sihir tingkat dewa berdiri di atas semua binatang sihir lainnya di dunia. Aku akan menjadi seorang dewa? Heru merasa kepalanya menjadi keluh. Heru selalu merasa cukup puas. Lagi pula Black Cloud Panther umumnya berada di tingkat 9. Ia sudah cukup puas karena telah menjadi seorang Saint dan sangat berterima kasih kepada Linley karena telah memberinya sebuah inti sihir tingkat Saint dan memungkinkannya menembus ke tingkat Saint. Karena itu, Haeru melakukan apapun yang Linley minta darinya tanpa sepatah kata keluhan pun. "Apa, kau tidak mau?" Linley terkekeh. "Aku mau!" Haeru merespons dengan sangat cepat kali ini. Sambil tertawa, Linley melemparkan percikan ilahi itu. Berkilauan di bawah pantulan sinar matahari, percikan ilahi itu terbang ke arahnya. Haeru menatap percikan ilahi itu, pikirannya dipenuhi dengan berbagai bayangan. Bagaimana mungkin ia bisa membayangkan bahwa seekor binatang sihir tingkat 9 seperti dirinya tidak hanya akan menjadi seorang saint, tetapi juga sepertinya ia akan menjadi binatang sihir tingkat dewa yang dipuja oleh binatang sihir tingkat saint lainnya. Aku juga akan menjadi Lord Heru? Heru saat ini sedang membayangkan sorot kekaguman dan pemujaan di mata binatang sihir yang tak terhitung jumlahnya saat mereka memanggilnya sebagai Lord Heru. Bagaimana kalau di masa depan aku akan memilih pegunungan matahari terbenam? Aku akan menjadi Raja Pegunungan Matahari Terbenam. Aku, Heru, Raja Pegunungan Matahari Terbenam. Heru belum pernah merasa sebahagia ini sebelumnya.